Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnawati dengan NIM E1C021149 akan melaporkan kesalahan berbahasa pada siang hari ini. Saat ini saya sedang berada di gedung B, tepatnya di bagian program studi pendidikan bahasa Inggris. Di samping saya terdapat baliho. Di sini saya menemukan kesalahan berbahasa pada kata kerjasama. Walaupun penggunaan kata kerjasama sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam penulisan istilah tersebut sering kali keliru. Ada yang menuliskannya dengan cara terpisah, ada juga yang menuliskannya dengan cara dirangkai. Lalu, manakah yang benar? Untuk menentukan apakah kata kerjasama ditulis secara terpisah atau dirangkai, maka kita perlu melihat masing-masing katanya terlebih dahulu. Kata kerjasama merupakan kata yang tidak terikat. Artinya, baik kata kerja maupun sama dapat digunakan secara mandiri, tidak terikat satu sama lain, sehingga penulisan yang benar pada kata kerjasama harus ditulis secara terpisah. Lalu, apakah penulisan kata kerjasama selalu ditulis dengan cara terpisah? Tentu saja jawabannya tidak. Ada kalanya kata kerjasama ditulis secara dirangkai dengan syarat kata kerjasama memiliki imbuhan awalan dan juga akhiran. Contohnya pada kata mengkerjasamakan. Kata kerjasama tadi mendapatkan imbuhan meng di awal kata dan kan di akhir kata, sehingga kata kerjasama dapat ditulis secara serangkai. Saat ini saya sedang berada di gedung E, tempatnya di bagian ruang prodi PPKN. Di sini saya menemukan kesalahan berbahasa penulisan ejaan pada kalimat mahasiswa dilarang duduk di ruang prodi. Di sini ada kata di ruang. Di sebagai kata depan atau profesisi seharusnya ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya pada kata di sekolah, di kamar, di ruang kerja, dan sebagainya. Sehingga penulisan yang benar pada kata di ruang ditulis secara terpisah. Saat ini saya sedang berada di gedung E, tepatnya di bagian ruang prodi pendidikan matematika. Di sini saya menemukan kesalahan penulisan ejaan pada kata diizinkan. Kata izin sifatnya baku dan formal serta sesuai dengan kaidah penulisan maupun pelafalan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita pasti sering menemukan kata izin di berbagai surat-surat penting di instansi formal seperti pemerintah, pendidikan, dan juga hukum. Namun, seiring berkembangnya waktu, orang-orang mulai salah melafalkan dan menuliskan kata izin menjadi izin. Karena izin adalah kata yang tidak baku, maka penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin. Saat ini saya sedang berada di samping gedung D, tepatnya di bagian tempat wudhu wanita. Di sini saya menemukan kesalahan penulisan ejaan pada kata wudhu. Kata wudhu berasal dari bahasa Arab yang mengandung bunyi dho. Pengindonesiaan kata serapan bahasa Arab yang mengandung bunyi dho harus menjadi D, bukan DH. Di dalam bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan hanya terdiri dari KH, NG, SY, dan NY. Sedangkan DH itu tidak ada, sehingga perbaikan dalam penulisan kata wudhu hanya dihilangkan sehingga menjadi wudhu. Sekian laporan kesalahan berbahasa pada hari ini. Saya Husnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya Indah Nurmanasari, saat ini berada di Sekretariat Organisasi Mahasiswa Fakultas Hubungan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menganalisis kata yang bermakna jamak secara ganda. Saya menemukan kesalahan pada kalimat diharapkan kepada seluruh kawan-kawan Ormawa untuk menjaga kebersihan sekretariat. Kata yang bermakna jamak berada pada kata kawan-kawan. Seharusnya kata kawan-kawan ditiadakan karena sudah dicakup oleh kata seluruh. Oleh karena itu, kata yang tepat adalah diharapkan kepada seluruh
Ormawa untuk menjaga kebersihan sekretariat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Putri Ramdhani dari kelas 4D kelompok 1. Saat ini saya sedang berada di gedung E lantai 1, tepatnya di depan mading. Di sini saya akan melaporkan terkait kesalahan berbahasa, khususnya pada kesalahan paragraf di kalimat. Terbentuknya UKMF Teater Putih bertujuan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam bidang seni, mengembangkan bakat, minat, dan kegemaran mahasiswa dalam bidang seni, terutama seni teater. Jadi, pada paragraf ini terdapat kesalahan pengulangan yang tidak perlu pada kalimat dalam bidang seni. Hal ini merupakan kesalahan paragraf yang tidak efektif. Jadi, paragraf yang benar ialah terbentuknya UKMF Teater Putih bertujuan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam bidang seni, mengembangkan bakat, minat, dan kegemaran mahasiswa, terutama seni teater. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Malasari dengan NIM E1C021152. Saat ini berada di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FIP Universitas Mataram. Di sini saya akan menganalisis kalimat yang tidak efektif, yang berbunyi, jika Anda bermaksud memasang pengumuman di papan pengumuman ini, harap meminta izin kepada program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk melugaskan kalimat ini, kata pengumuman setelah di papan itu dihilangkan. Di sini ada kata izin. Seperti yang kita ketahui, izin merupakan kata yang tidak baku. Kata izin diganti dengan izin. Kemudian di sini saya menemukan kata yang ambigu, yaitu kepada program studi. Secara logika, tentu kita meminta izin kepada seseorang. Oleh karena itu, pada kata kepada itu dihilangkan dan diganti dengan kaprodi. Sehingga kalimatnya menjadi, jika Anda bermaksud memasang pengumuman di papan ini, harap meminta izin ke kaprodi program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Sekian laporan saya pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, dengan NIM S1C021126. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan struktur fungsi kalimat yang dimana saya mendapatkan satu kesalahan data di kampus Universitas Mataram, yaitu di sini tempat wudhu wanita. Mohon untuk melepas alas kaki atau sepatu. Kalimat tersebut kehilangan unsur objek karena pada kalimat tersebut tidak menunjukkan objek seharusnya dan seharusnya menambahkan frasa tertentu. Kalimat tersebut juga merupakan salah satu kesalahan berbahasa, itu kesalahan struktur fungsi kalimat. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Hairi. Sekarang saya berada di gedung E. Di sini ada kalimat tidak efektif yang saya temukan, yang dimana di sini kalimat yang menyatakan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat yang telah disediakan panitia sesaat sebelum dan selesai ujian. Nah, pada kalimat ini terdapat pemborosan kata dalam konstruksi waktu sendiri, di mana di sini terdapat sesaat dan sebelum. Di mana di sini kita harus memilih salah satu untuk menjadi kalimat efektif. Di sini kalimat efektifnya adalah mencuci tangan dengan air mengalir yang telah disediakan panitia sebelum memasuki ruangan ujian dan selesai ujian, ya. Di sini kita sudah menemukan kalimat tidak efektif. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Neri Ramdhania
dengan NIM E1C0211133 dari kelompok 1. Di sini saya menemukan kesalahan berbahasa terkait dengan struktur fungsi kalimat. Di sini saya sedang berada di gedung E lantai 1. Kameramen bisa mengezoom. Pada poin 17 tertulis bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi, publikasi jurnal Minsinta 4 wajib mengumpulkan bukti publikasi jurnalnya atau Letter of Acceptance atau LOA. Teruskan. Di kalimat tersebut kehilangan unsur S akibat penggunaan kata depan di depan S. Terlihat pada kalimat tersebut bahwa frasa yang didahului kata depan menduduki fungsi K, bukan S, karena S tidak didahului kata depan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menghilangkan kata bagi. Misalnya, mahasiswa yang tidak lulus skripsi atau publikasi jurnal Minsinta 4 wajib mengumpulkan bukti publikasi jurnalnya atau Letter of Acceptance atau LOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ernawati. Saat ini saya sedang berada di belakang gedung A, tepatnya pada ruang tunggu LPPTP. Di sini saya ingin melaporkan kesalahan berbahasa, tepatnya pada penggunaan kalimat efektif. Di sebelah kanan saya, di sini terdapat kalimat yang bertuliskan demikian untuk maklum dan diperhatikan. Untuk itu diucapkan terima kasih. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif karena kata maklum dan diperhatikan tidak paralel, sehingga yang benar kata maklum dirubah ke dipermaklumkan dan kata untuk itu tidak diperlukan lagi karena sudah diwakili oleh kata untuk setelah kata demikian. Perbaikan yang benar adalah demikian untuk dipermaklumkan dan diperhatikan, diucapkan terima kasih. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Selamat siang, saya Laila Rizka Fitri akan melaporkan kesalahan dalam pemilihan kata. Saat ini saya sedang berada di ruang LPPTP, tepatnya di ruang tunggu. Di sebelah kanan saya, kesalahan dalam pemilihan kata. Poin nomor 9 yang berbunyi, apabila namanya tidak tercatat dalam daftar kolektif atau pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan di atas, mahasiswa dinyatakan tidak terdaftar atau gugur. Kata gugur biasanya dipakai di dalam sebuah perperangan. Di sini tidak terjadi perperangan. Jadi kata yang seharusnya dipakai adalah kata gagal. Kata gagal memiliki dua arti, yaitu tidak berhasil dan tidak tercapai. Kata gagal dan kata gugur memiliki kemiripan akan tetapi tidak 100% maknanya sama. Kata gagal dan kata gugur tidak bebas menggantikan dalam konstruksi kalimat. Perbaikan kata yang benar adalah apabila namanya tidak tercatat dalam daftar kolektif atau pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan di atas, mahasiswa dinyatakan tidak terdaftar atau gagal. Demikian laporan dari saya, terima kasih. Saya Indah Malasari, saat ini berada di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mataram. Di sini saya akan menganalisis pembentukan kata. Saya menemukan kesalahan pada kata terwujudkan. Seharusnya imbuhan pada kata wujud yaitu menggunakan imbuhan me dan kan. Sehingga kata yang tepat yaitu mewujudkan program studi magister yang berbasis riset melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul dalam bidang pendidikan kebahasaan dan kesastraan Indonesia yang berdaya saing internasional tahun 2025. Sekian laporan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Laila Rizka Fitri akan melaporkan kesalahan ejaan berbahasa hari ini Minggu 14 Mei 2023. Saat ini saya berada di pintu masuk Musola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini terdapat kesalahan penggunaan ejaan tanda baca pada kalimat mohon pintu ditutup kembali. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Sebuah kalimat perintah ditandai dengan adanya tanda seru di akhir kalimat. Akan tetapi, kalimat di sini
tidak menunjukkan adanya tanda seru atau tidak menunjukkan sebuah kata perintah karena tidak adanya tanda seru. Kata mohon di sini sudah jelas menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Perintah untuk menutup kembali pintu tersebut. Sehingga penulisan untuk kalimat perintah yang benar adalah dengan menambahkan tanda baca yaitu tanda seru di akhir kalimatnya. Demikian laporan kesalahan berbahasa pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.